Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Hayyil Karim wa Sultanihil Qadim. Wassalatu wassalamu ala Nabiyyil Karim wa Sayyidil Qadiyil Hakim al-mub'idu al-mab'utsu lis-safari wal muqim ad-da'i ilal jannatin na'im al-mub'idu 'anil naril jahim. Qala Allahu Fattahul Alim fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ala fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirunal kiram, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah atas berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat Jumat, kita dapat beribadah sebagai bukti bahwasanya kita mencintai Allah, bahwasanya kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita mengharapkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala, dan bahwasanya kita takut kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah, kita bersyukur pula kepada Allah bahwa kita diberinya nikmat yang tidak terhingga, satu nikmat yang paling besar, satu nikmat yang paling agung. Di antara kita ada yang diberi nikmat dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang bugar. Di antara kita ada yang diberi nikmat dengan wajah yang ganteng, wajah yang bagus. Di antara kita ada yang diberi nikmat dengan karir yang terus mencorong, karir yang terus naik. Di antara kita yang diberi nikmat dengan memiliki rumah yang luas, rumah yang nyaman, kendaraan yang bagus. Di antara kita ada yang diberi nikmat dengan penghasilan yang besar, dengan bisnis yang selalu lancar, dengan gaji yang besar. Di antara kita yang diberi nikmat kemudahan untuk sekolah S1, S2, S3 dengan nilai cum laude. Di antara kita yang diberi nikmat dengan istri yang cantik, istri yang salehah. Di antara kita yang diberi nikmat dengan anak-anak yang ganteng, anak-anak yang lucu, anak-anak yang cantik, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat. Semua nikmat-nikmat itu adalah nikmat kita sebagai manusia. Di atas nikmat itu adalah nikmat yang paling tinggi, adalah nikmat yang paling besar, yang lebih agung dari semua nikmat tersebut, yaitu nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu kita patut mensyukuri nikmat tersebut. Kita patut pergunakan nikmat iman dan Islam itu sebagaimana Allah mensyariatkannya kepada kita. Karena itu adalah nikmat yang paling besar. Oleh karena itu khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan kita semua apa yang biasa diingatkan oleh khatib pada setiap Jumat, yaitu panggilan kita kepada orang-orang yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan hendaknya inilah yang menjadi wasiat bagi diri kita, menjadi wasiat bagi istri-istri kita, bagi wasiat anak-anak keturunan kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita, tetangga-tetangga kita, kerabat saudara kita. Inilah hendaknya menjadi wasiat yang paling penting, supaya jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah siang hari ini khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan kita semua bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha la ilaha illallah wa danaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batul minal iman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya iman itu adalah sekian dan 70 cabang, atau disebutkan ada
60 cabang. Yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menghilangkan kesulitan bagi orang lain. Dan ketahuilah bahwasanya malu adalah bagian dari iman. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah, iman ini adalah demikian mulianya, iman ini adalah demikian pentingnya yang disandingkan dengan rasa malu. Oleh karena itu malu merupakan satu hal yang harus kita perhatikan, merupakan bagian yang sangat penting, karena malu adalah merupakan bagian dari iman. Dalam sebuah riwayat yang diterima dari Ibnu Umar bahwasanya tentang seorang sahabat an rajulin minal amsar wa huwa ya'idu akhadhu fil haya, yaitu ada seorang laki-laki dari golongan Ansar dan dia mengingatkan saudaranya yang lain tentang rasa malu. Rasulullah SAW bersabda, da'u fa innal haya minal iman, ya. Tinggalkanlah itu, tinggalkanlah perbuatan yang memalukan itu, karena malu itu adalah merupakan bagian dari iman. Jadi hadis ini dan hadis yang pertama tadi merupakan satu penegas bagi kita bahwasanya seorang yang beriman dia harus memiliki rasa malu. Rasa malu yang merupakan derajat ketinggian kita sebagai makhluk, yang merupakan pembeda antara kita manusia dengan hewan, yang merupakan pembeda kita antara orang yang pintar dengan orang yang bodoh, antara orang yang tertinggal dengan orang yang maju, antara orang yang tidak berprestasi dan orang yang berprestasi, antara orang yang bermartabat dan tidak bermartabat adalah pada rasa malu. Demikian pentingnya rasa malu ini, sehingga hadis yang tadi menyatakan bahwasanya malu adalah bagian dari iman, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Tabrani. Kemudian malu yang cukup penting adalah malu dari menebarkan aib. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, inna min syarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumil qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi fatufdi ilaihi thumma yunshiru syarraha aw yunshiru sirraha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia pada hari kiamat yaitu seorang laki-laki yang dia menggauli istrinya, atau seorang istri yang menggauli suaminya, kemudian dia menceritakan peristiwa yang terjadi di antara keduanya. Ini merupakan satu hal yang sangat privasi, memberikan contoh bahwasanya hal-hal yang menjadi sifat atau privasi seseorang yang menjadi hal yang harus dirahasiakan adalah merupakan satu tanda orang itu memiliki rasa malu atau tidak. Ketika dia menceritakan hal-hal yang negatif dalam rumah tangganya, ataukah dia merahasiakan hal yang terjadi dalam rumah tangganya, ini adalah merupakan satu kode bahwasanya orang itu memiliki rasa malu ataukah tidak. Bahkan dalam satu hadis yang lain Nabi SAW bersabda, salah satu qad haramallahu alaihimul jannah, ada 3 kelompok orang yang diharamkan oleh Allah surga bagi mereka. Yang pertama adalah mudminul khamr, adalah orang peminum khamr, orang yang selalu meminum khamr atau sering minum khamr. Yang kedua yang diharamkan surga oleh Allah adalah wal aquli waladai, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah ad-dayus wa huwa alladhi yuqirru su' fi ahlihi, yaitu ad-dayus. Siapa ad-dayus? Itu adalah yang membiarkan keburukan terjadi dalam rumahnya, yang membiarkan keburukan terjadi di dalam komunitas yang menjadi tanggung jawabnya, ya. Ad-dayus ini tidak hanya berarti rumah tangga, tetapi juga berarti sesuatu ketika kita diberi amanah sebagai pimpinan, ketika kita diberi amanah sebagai ketua, ketika kita diberi amanah sebagai manajer atau sebagai direktur atau sebagai kepala daerah atau sebagai menteri atau sebagai presiden atau sebagai apapun juga, kemudian kita membiarkan keburukan terjadi di bawah urusan kita, maka ini dapat dikelompokkan sebagai dayus, ya, sebagai orang yang membiarkan keburukan itu terjadi. Maka ini harus menjadi satu peringatan bagi kita bersama bahwasanya orang yang memiliki rasa iman dan rasa malu hendaknya tidak membiarkan itu terjadi. Ibaratnya seorang suami yang membiarkan istrinya pakai pakaian tidur saja pergi kemana-mana, kan itu merupakan satu hal yang memalukan. Demikian pula ketika seorang pemimpin, seorang ketua, seorang kepala kemudian membiarkan keburukan itu terjadi di dalam lingkungannya, keburukan itu terjadi di dalam hal yang menjadi tanggung jawabnya, adalah merupakan satu hal yang harus dijauhi. Oleh karena itu bagi pimpinan, bagi ketua, bagi yang bertanggung jawab adalah merupakan suatu kewajiban bagi dia untuk mendidik siapapun yang ada di dalamnya, mengatur, kemudian mengawasi, dan juga memberikan satu ajaran-ajaran kebaikan kepada mereka ini.
Oleh karena itu hadis Nabi SAW dalam satu hadis yang masyhur menyebutkan bahwasanya setiap kita ini adalah pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya itu. Wa kullukum an ra'iyatihi mas'ulun. Kemudian yang kedua, yang rasa malu yang juga cukup penting adalah malu dari menahan diri. Nabi SAW bersabda dari Abi Sa'id Al-Khudri, karena Rasulullah SAW asyaddu haya'an minal adhra fi khidriha fa idza ra'a syai'an yakrahu arafna fi wajhihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diterima dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang memiliki rasa malu, bahkan lebih malu dari gadis yang ada di dalam pingitan. Yaitu bagaimana sikap Nabi SAW itu memiliki rasa malu, bahkan lebih malu dari gadis yang dalam pingitan. Yaitu Nabi SAW apabila dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai, ya, idza ra'a syai'an yakrahu arafna fi wajhihi. Kami tahu dari air mukanya. Jadi Nabi SAW itu menunjukkan perilaku rasa malu sehingga sampai-sampai kalau ada hal yang tidak disuka, sahabat itu sudah kenal dari bagaimana perubahan air muka Nabi SAW. Ya, beliau tidak usah marah-marah, ya, atau tidak usah mengerahkan anak buahnya sedemikian banyak, ya. Dia punya rasa malu sendiri. Ya, rasa malunya cukup dari wajahnya saja sudah terlihat bahwa beliau ada memiliki satu hal yang tidak disukainya. Yang ketiga kemudian yang juga penting adalah rasa malu ini memiliki hal posisi yang sangat penting, dan yang bisa mencegah ini adalah hanya rasa malu saja. Rasulullah SAW di dalam satu hadisnya dia pernah bersabda kepada Usamah bin Zaid, "Atashfa'u min haddin min hududillah ya Usamah? Wallahi law sarqat fulanah laqata'tu yadaha." Apakah engkau wahai Usamah, ya Usamah bin Zaid ini adalah anak dari anak angkat Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah. Beliau mengatakan, apakah engkau wahai Zaid ingin minta dispensasi? Apakah engkau wahai Usamah karena engkau mentang-mentang anak dari anak angkatku, ya, apakah engkau karena mentang-mentang dekat posisinya kepadaku lalu engkau minta sesuatu atau minta dispensasi atau minta KTBLC sesuatu dariku? Ya, demi Allah, kalaulah seorang fulanah itu mencuri, maka aku akan potong tangannya. Kemudian dalam satu hadis yang lain juga dalam peringatan bahwasanya rasa malu ini demikian penting posisinya, ya, bukan ini masalah fikih tetapi ini adalah masalah malu, masalah akhlak yang sangat penting. Ketika Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, inni ra'aituka atau inna ra'ainaka dha'ifan." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat engkau adalah orang yang lemah. Jadi Abu Dzar ketika itu ingin mencalonkan dirinya dalam satu jabatan supaya dialah yang ditunjuk untuk jabatan itu, untuk posisi itu. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku melihat engkau ini orang yang lemah, orang yang tidak capable di situ, orang yang tidak punya kapasitas untuk melakukan itu, orang yang tidak punya integritas untuk melakukan itu. Memang Abu Dzar orang yang baik, tapi untuk melakukan itu, untuk satu jabatan itu dia tidak pantas sebetulnya berada di situ. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya kamu sesungguhnya aku melihat engkau adalah orang yang lemah dalam hal tersebut. Wa innaha amanah, dan sesungguhnya jabatan itu adalah satu amanah. Wa innaha yaumil qiyamati khizyun wa nadamah, dan sesungguhnya jabatan itu pada hari kiamat adalah merupakan satu penyesalan dan satu kerugian. Illa man akhdaha bihaqqiha aw adalladhi alaihi fiha, kecuali orang yang dia mengambil jabatan itu, orang yang mendapatkan jabatan itu dengan benar, bihaqqiha, dia memperolehnya dengan haknya, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan manipulasi, tidak melakukan berbagai rekayasa-rekayasa sehingga dia terpilih, sehingga dia memperoleh jabatan itu, ya. Itulah orang yang dia di hari kiamat tidak akan merugi dan tidak akan menyesal dengan jabatannya. Ya, yang kedua yang tidak akan menyesal dengan jabatannya adalah wa adda alladhi alaihi fiha, dan kemudian dia menunaikan jabatannya itu dengan baik. Mereka itulah orang yang tidak akan menyesal karena dia ditunjuk atau dia memperoleh jabatan tersebut. Kemudian yang keempat, posisi malu dalam ajaran Islam adalah sedemikian penting sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan atas syarat Bukhari dan Muslim, al-haya wal iman quruna'u jami'an fa idza rafa'a ahaduhuma rafa'a al-akhar.
Malu dengan iman itu adalah bagaikan kedua belah tanduk yang apabila satunya terangkat maka akan terangkat yang lainnya. Demikianlah peringatan bagi kita akan rasa malu yang sedemikian penting yang harus menjadi perhatian kita bersama. Aqulu qawli hadza astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat alhamin wal amwat innahu qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala qaidina mursyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fillahi haqqa jihadih. Wa ba'd. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah. Kalau pada khutbah pertama tadi khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan kita semua akan 4 aspek dari rasa malu, maka pada khutbah kedua ini khatib ingin menegaskan kembali mengenai rasa malu tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abi Dawud, Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair, bahwasanya rasa malu itu tidaklah datang kecuali dia mendatangkan kebaikan. Dan kemudian yang paling pantas untuk mendapatkan rasa malu dari kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Fa'allahu ahaqqu an yastahyiya minhu minan nas." Bagi seseorang rasa malu kepada Allah adalah merupakan rasa malu yang paling utama untuk kita miliki. Karena kalau kita punya rasa malu kepada manusia, mungkin kita bisa bersembunyi dari manusia. Mungkin seseorang bisa mengcover atau bisa membuat manipulasi sehingga hal yang memalukan itu tidak terjadi. Tapi kepada Allah, kejujuran dirinya kepada Allah tidak bisa dihilangkan begitu saja, karena Allah Maha mengetahui apapun yang terjadi. Dan juga Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana rasa malu itu sangat penting, bahwa bahkan Allah sendiri menunjukkan salah satu sifat mulia Allah adalah sifat malu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddaha safran khaibatain." Sesungguhnya Allah memiliki sifat rasa malu dan memiliki sifat sangat pemberi atau memiliki sifat yang sangat mulia. Allah itu merasa malu apabila ada seseorang mengangkat kedua tangannya bersungguh-sungguh berdoa, kemudian dia menurunkan kedua tangannya itu dalam keadaan hampa. Oleh karena itu dalam kesempatan ini marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalatika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'aita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'tait. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Ya Hannanu ya Mannanu ya Badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma habib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra al-fusuq al-isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ya Allah, cintakanlah kami kepada iman dan hiaskanlah iman itu di dalam kalbu kami, serta bencikanlah kami kepada kekufuran, kedurhakaan dan kefasikan. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya adzabil akhirah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kebaikan dalam setiap akhir urusan kami, serta hindarkanlah kami dari kehinaan di dunia ini dan dari azab di akhirat kelak. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Rabbana, karuniakanlah kepada istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai permata hati bagi kami, dan jadikanlah kami semua sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa la ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.